Oke, Bang Dayat. Oke. Terangkan kepada kami tentang pandangan Bang Dayat sebagai seorang pemerhati psikologi politik dan psikologi sosial melihat masalah corona, melihat masalah pandemi ini. Silakan, Bang. Masalah pandemi ya. Ya. Jadi sebenarnya mau nggak mau harus membahas mau nggak mau ya. Karena kita dalam masa yang mengurangi masalah kecil. Tapi pada dasarnya kalau dalam masalah pandemi mau nggak mau ya setidaknya saya bahas dulu. Nah, Silakan. ya. Sejujurnya Audionya Bang Dayat kecil nih, mungkin lebih dekat ke handphone nih. Ya, coba gitu. udah ya. Udah, mantap. Ya, oke. Sebenarnya kan kita sudah sama-sama tahu bahwa pandemi ini bukan dari negeri kita awalnya. Jadi dia import ke Indonesia dalam tanda kutip import. Nah, tapi dari sisi psikologi politik memang ada yang harus diakui, ada hal yang sangat diabaikan oleh pemerintah pusat. Pada dasarnya. Jadi gini, dalam konteks political psychology, bahasan utamanya bukan politik murni ya, soal kebijakan politik, bukan itu bahasanya. Bahasanya lebih kepada perilaku elit. Perilaku elit. Oke. Dalam memandang sesuatu. Karena psikologi politik itu sendiri adalah bagaimana orang berperilaku dalam situasi politik. Dan itu bisa mengejar individunya, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia bertindak, atau bagaimana dia bergerak dengan kelompoknya. Itu semua bahasanya lebih kepada perilaku, bagaimana dia berpikir dan bertindak. Maka bahasanya menjadi luas, kepribadian politik itu sama macam. Dan memang ya jujur aja pembahasannya ya sampai ke perangai-perangai politisi itu dibahas. Oke. Nah, ini perbedaannya dengan politik secara umum. Ini jelas bedanya ya sebagai pengantar kita gitu. Nah, dalam konteks psikologi politik sendiri terkait dengan pandemi ini harus diakui telah dilakukan pengabaian dari pemerintah dalam artian member dari